Coba deh Anda ingat-ingat lagi sebentar. Memori kita soal pandemi COVID-19 rasanya masih nempel banget kan? Keharusan pakai masker kemana-mana, pembatasan jarak yang bikin kita capek secara mental, dan pastinya rasa was-was setiap kali ada orang asing yang bersin di sebelah kita. Nah, pas kita ngerasa udah bisa mulai napas lega dan balik ke kehidupan normal, tiba-tiba ada satu nama lama yang muncul lagi dan bikin rame berita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namanya virus Hanta. Jujur aja ngelihat berita-berita ini berseliweran, wajar banget kalau kita jadi ngerasa lelah dan mulai khawatir lagi. Pertanyaan terbesarnya sekarang, yang pasti ada di kepala kita semua, apakah kita bakal ngadepin ancaman pandemi jilid 2? Oke, mari kita tarik nafas dalam-dalam dulu. Jawabannya adalah kemungkinan besar enggak. Ya, Anda nggak salah dengar. Kita kemungkinan nggak bakal balik lagi ke masa-masa serba dikunci di dalam rumah, tapi pastinya kita harus tetap waspada. Nah, penjelasan kita kali ini bakal ngebongkar tuntas fakta-faktanya dari sumber medis terbaru. Tujuannya simpel, supaya Anda tahu persis apa yang sebenarnya lagi kita hadapi tanpa perlu panik yang berlebihan. Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama ya. Mari kita kenalan dengan sang pengintai lingkungan ini. Siapa sih sebenarnya virus Hanta itu? Biar gampang, kita bikin perbandingan sedikit. Di satu sisi, kita punya COVID-19 yang ibaratnya tuh virus sosial. Dia suka banget nongkrong, gampang banget loncat dari satu orang ke orang lain pas kita lagi ngobrol, ketawa-ketawa, atau kumpul di tempat yang ramai. Tapi di sisi lain, virus Hanta ini bener-bener beda. Dia ini ibarat pengintai lingkungan yang antisosial. Dia sama sekali nggak peduli sama kerumunan orang. Virus ini justru jauh lebih suka sembunyi di tempat-tempat yang sunyi dan berdebu. Bayangin aja, gudang lama di rumah Anda, tumpukan kardus di pojokan, atau loteng yang mungkin udah bertahun-tahun nggak pernah disentuh sama sekali. Disitulah dia bersarang. Terus gimana cara virus ini bisa nyerang kita? Nah, rantai penularannya ini benar-benar diam-diam menghanyutkan. Pertama, virus ini numpang hidup dengan nyaman di dalam tubuh tikus, khususnya tikus rumah coklat yang sering banget kita lihat lari-larian di kota-kota besar. Uniknya, tikus-tikus ini sama sekali nggak sakit. Kedua, masalah baru muncul pas tikus-tikus pembawa ini buang kotoran atau pipis di sudut-sudut tersembunyi di dalam rumah kita. Ketiga, seiring berjalannya waktu, kotoran itu bakal mengering dan berubah wujud jadi debu halus. Dan yang keempat, nah ini fase yang paling bahaya, waktu Anda bersih-bersih dan langsung menyapu debu itu tanpa pakai masker, Anda secara nggak sadar nerbangin partikelnya ke udara. Jadilah Anda menghirup semacam koktail virus berbentuk aerosol. Ini benar-benar jebakan lingkungan yang sempurna. Nah, sekarang kita bahas ancaman tersembunyinya di sekitar kita. Bagaimana sih fakta dan data lokalnya di Indonesia? 13% itu adalah tingkat kematian atau mortality rate dari virus Hanta. Angka ini penting banget buat kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau sampai terinfeksi, risikonya jauh-jauh lebih fatal dibandingkan varian-varian terbaru COVID-19. Ini benar-benar musuh dalam selimut yang sama sekali nggak bisa kita remehkan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum Anda keburu panik dengan angka 13% tadi, mari kita lihat data terbarunya secara utuh. Catatan Kementerian Kesehatan kita nunjukin dari Mei 2024 sampai Mei 2026, berarti dalam 2 tahun terakhir ya, hanya ada 23 kasus konfirmasi di seluruh Indonesia. Poin pentingnya di sini, ya virus ini emang sangat fatal, tapi kasusnya juga sangat-sangat langka. Nggak nyampe jutaan kasus kayak COVID-19 kemarin, jadi Anda nggak perlu ngebayangin skenario horor rumah sakit bakal penuh sesak dalam semalam. Aman! Walaupun langka, kasus ini tuh lumayan rumit kalau di Indonesia. Tahu nggak kenapa? Karena strain virus Hanta yang paling dominan di sini adalah strain Seoul, dan dia ini jagonya bikin orang salah sangka. Coba perhatikan, gejala awalnya itu mirip banget sama demam berdarah atau leptospirosis. Sama-sama bikin demam, nyeri otot, dan kadang kulit jadi kuning. Tapi perbedaannya ada di dampak fatalnya. Sementara kita kira itu cuma demam berdarah biasa, virus Hanta ini diam-diam lagi ngerusak ginjal pasien. Sering banget tenaga medis baru sadar kalau itu virus Hanta, pas kondisi ginjal pasiennya udah mulai drop banget. Terus kalau sefatal itu, mengapa ini nggak jadi pandemi global? Nah, di sini kita punya kabar baik dari dunia sains. Kabar baiknya adalah, menurut sains, hampir semua strain virus Hanta, termasuk yang ada di Indonesia, itu sifatnya dead end host, alias jalur buntu buat manusia. Maksudnya gimana? Jadi virus ini cuma berhenti di individu yang terinfeksi, titik. Nggak bisa nular lagi ke manusia lain. Kalau Anda amit-amit jatuh sakit karena menghirup debu di gudang, ya virusnya berhenti di Anda aja. Anda nggak bakal nularin itu ke pasangan, anak, atau tetangga, cuma karena Anda bersin atau batuk di dekat mereka. Ini alasan ilmiah yang kuat banget kenapa virus ini nggak memicu pandemi global. Tentu aja, dalam sains pasti ada pengecualian ya. Salah satunya itu strain Andes yang ada di Amerika Selatan.
Baru bulan lalu, strain yang satu ini sempat bikin geger di sebuah kapal pesiar karena ternyata dia bisa nular lewat kontak antar manusia. Tapi para ahli langsung buru-buru negasin, kalaupun menular, kemampuannya itu sangat terbatas dan butuh kontak yang super dekat. Kecepatannya nggak bisa disamain dengan virus pernapasan yang kemarin. Kesimpulannya, kita sama sekali nggak butuh yang namanya pembatasan sosial, apalagi lockdown. Lanjut ke bagian paling penting nih, aturan emas, pembersihan basah. Gimana cara kita benar-benar melindungi diri kita di rumah? Ingat satu aturan mutlak ini baik-baik. Dilarang menyapu kering kotoran tikus. Serius, ini kesalahan yang paling sering kita lakukan. Bayangin Anda masuk gudang, terus lihat ada kotoran tikus di pojokan. Refleks pertama pasti ngambil sapu sama pengki kan? Mulai sekarang, jangan pernah ngelakuin itu lagi. Langsung menyapu kotoran yang udah kering itu justru bikin virusnya makin bahaya. Karena Anda sengaja nerbangin partikel mematikan itu ke udara buat Anda hirup sendiri. Bahaya banget. Jadi, solusinya harus gimana dong? Tenang, Kementerian Kesehatan kita di tahun 2023 udah ngerilis protokol pembersihan basah yang isinya cuma 4 langkah gampang. Pertama, pas Anda lihat ada kotoran tikus, langsung semprot area itu pakai cairan pemutih atau disinfektan sampai benar-benar basah kuyup. Kedua, sabar sedikit. Tunggu sekitar 5-10 menit biar bahan kimianya bekerja ngebunuh si virus. Ketiga, pastikan Anda pakai alat pelindung diri, minimal banget sarung tangan sama masker. Terus bersihin pakai kain pel atau lap lembab. Ingat ya, kain basah bukan sapu. Dan langkah terakhir, buang semua kotoran plus lap yang tadi dipakai ke dalam kantong plastik yang diikat rapat. Simpel, sangat praktis, dan yang pasti bisa nyelamatin nyawa. Jadi, buat penutup, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Virus hanta ini bukanlah film sci-fi tentang kiamat dunia yang baru. Ini lebih ke teguran keras buat kita soal ekosistem kecil yang ada di dalam rumah kita sendiri. Edukasi dan kebersihan, itu aja kuncinya. Kalau mau bersih-bersih, bawa semprotan disinfektan Anda, jangan cuma bawa sapu. Tapi, ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding buat kita semua. Kalau bahaya sebesar dan sefatal ini aja bisa anteng bersembunyi di balik debu loteng rumah kita sendiri, kira-kira ancaman mikroskopis apa lagi ya yang sebenarnya diam-diam hidup berdampingan sama kita setiap harinya? Bikin penasaran kan?